Puluhan rumah nelayan di distrik Jayapura Utara, Papua, ludes terbakar. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran, sementara upaya pemadaman dilakukan dari darat dan laut. Inilah kebakaran yang meluluh lantakan puluhan rumah warga di sekitar Pantai Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Papua. Api diduga muncul dari dalam salah satu rumah warga. Angin yang meniup cukup kencang, ditambah material bangunan sebagian besar dari kayu, membuat api menjalar hingga ke rumah warga sekitar. Belasan mobil pemadam dan water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya evakuasi warga dilakukan melalui laut dan darat, termasuk tim Polair, Polda Papua dan SAR turut melakukan upaya evakuasi warga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir masih menggendangi pemukiman warga di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Warga kini berupaya mengevakuasi harta benda yang terendam banjir. Sudah 3 hari jalan dan rumah warga di Marobo, Kelurahan Salubatang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Tidak sedikit harta benda warga seperti peralatan elektronik dan sepeda motor yang rusak akibat terendam banjir. Banjir juga membuat kegiatan perekonomian lumpuh hingga membuat warga mulai kehabisan persediaan bahan makanan. Warga juga kesulitan keluar perkampungan untuk mencari bahan makanan karena akses yang terisolir. Tahu evakuasinya itu dari mana, Pak? Dari ujung sungai. Itu berapa jauh kira-kira? 300 meter lah dari titik aman. Jadi kita evakuasi warga dengan menggunakan perahu kayu ala kadarnya, sebab tim BPD sendiri juga kesulitan masuk ke lokasi banjir karena akses beberapa titik memang terisolasi. Warga berharap dinas sosial setempat mendirikan dapur umum untuk membantu korban banjir, terutama anak-anak dan lansia, agar tidak kelaparan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, atap Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Jawa Barat ambruk Senin malam. Sejumlah pasien dievakuasi ke ruang perawatan yang lain. Atap lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Jawa Barat ambruk pada Senin malam. Akibat tertimpa runtuhan bangunan, seorang karyawan terluka. Selain itu, ruang server pusat data elektronik juga rusak. Pendataan pasien dan karyawan untuk sementara dilakukan secara manual. Sebanyak 11 pasien yang berada di ruang unit gawat darurat sejak semalam sudah dievakuasi ke ruang yang lain. Pelayanan UGD kini dialihkan sementara ke ruang satpam dengan kondisi seadanya. Diduga penyebab ambruknya atap lantaran telah lapuk dan belum pernah direnovasi selama 15 tahun terakhir. Persiapan rencana aksi unjuk rasa digelar di sejumlah daerah di Bandung, Jawa Barat. Aksi akan dipusatkan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Petugas TNI dan polisi disiagakan sejak pagi untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa hari ini rencananya akan kembali digelar mahasiswa dan buruh se-Bandung Raya. Rencananya, aksi akan menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menolak jalur judicial review yang dianggap melemahkan fungsi pemerintah. Kawasan jalan di Penogoro ditutup sementara, pengendara harus melalui jalur alternatif. Gelombang penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Omnibus Law masih terus berlanjut di Makassar. Sejumlah gerakan mahasiswa dan masyarakat akan melakukan aksi gabungan pada hari ini. Beberapa tempat sebagai lokasi titik kumpul masyarakat yang lakukan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 2.234 personil pengamanan disiagakan amankan massa yang berkumpul. Untuk pengamanan, polisi menempatkan sejumlah petugas di bawah flyover serta di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan warga waspada dan hindari massa yang berkumpul, dan untuk massa yang lakukan aksi unjuk rasa juga tetap lakukan protokol kesehatan serta tidak anarkis.
Pemirsa, suasana terkini terkait unjuk rasa di daerah ada rekan kami Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat dan Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Desi Juliani terlebih dahulu di Bandung. Desi, bagaimana aksi unjuk rasa di sana? Apakah sudah mulai di Bandung? Ya, selamat siang Davi dan Lovi. Betul sekali, siang hari ini ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan juga buruh kembali akan menggelar aksi unjuk rasa. Dan tuntutannya masih sama seperti aksi unjuk rasa yang digelar beberapa minggu yang lalu, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menolak jalur judicial review yang dinilai melemahkan pemerintah. Dan dari pantauan kami hingga pukul 11.30 siang hari ini, kami masih belum melihat adanya pergerakan massa yang bergerak menuju ke Gedung Sate maupun juga Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan rencananya untuk aksi unjuk rasa sendiri akan digelar nanti pukul 1 siang. Davi, Lovi, dan juga pemirsa, berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan untuk hari ini, selain di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, ada 2 lokasi lainnya yang menjadi titik kumpul massa atau menjadi pusat dari aksi unjuk rasa ini. Yang pertama adalah di Gedung Sate yang memang lokasinya atau jaraknya tidak begitu jauh dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian satu titik lainnya adalah di Gedung Merdeka yang berada di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Dan ada beberapa elemen dari aksi unjuk rasa, dari elemen mahasiswa yang akan turun aksi siang hari ini. Selain dari BEM Universitas Bandung Raya, nanti juga akan ada dari beberapa elemen mahasiswa lainnya. Kemudian untuk dari buruh sendiri, ada beberapa dari gabungan serikat buruh. Nah, untuk dari gabungan beberapa serikat buruh ini sendiri, nanti akan dipusatkan di Bandung Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cileunyi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sejak pagi mereka memang sudah melakukan long march dari Simpang Cileunyi yang akan diarahkan menuju ke kawasan Gedung Sate Kota Bandung. Sementara untuk pengamanan ini sendiri, sejak pagi tadi kami sudah melihat beberapa personil TNI, gabungan TNI dan Polri, ribuan maksud kami, sudah disiagakan, baik itu di sekitar lokasi Gedung Sate maupun juga di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan selain di Gedung DPRD dan juga Gedung Sate, pengamanan ini sendiri juga nanti akan disebar ke satu titik lainnya, yaitu di kawasan Gedung Merdeka Kota Bandung. Sementara untuk siang hari ini, tadi memang di kawasan Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate dan juga Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ditutup. Namun siang hari ini untuk penutupan jalan sendiri akan diberlakukan situasional. Dan siang hari ini situasi masih dibuka kembali jalan di depan kawasan Diponegoro. Dan jika memang situasi sudah tidak memungkinkan, sudah tidak kondusif, massa sudah mulai banyak berdatangan ke Gedung DPRD maupun juga Gedung Sate, maka kawasan jalan Diponegoro akan kembali ditutup. Davi, Lovi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada Nana Jamal. Nana, apa saja tuntutan dari massa yang berunjuk rasa di sana? Ya, Davi dan Lovi, tuntutan massa yang hari ini turun untuk melakukan unjuk rasa masih sama seperti sebelumnya. Mereka menyatakan mesti tidak percaya, menolak pengesahan Omnibus Law dan juga menuntut adanya Dewan Rakyat, pembentukan Dewan Rakyat ini sendiri untuk bisa mewakili suara-suara mereka. Mereka sudah mulai turun sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah tadi dari berbagai gerakan masyarakat yang ada maupun juga dari elemen mahasiswa yang sepakat hari ini tidak akan menggunakan alma mater. Informasi terkait turun aksinya mereka pada hari ini dan kenapa mereka kemudian memilih pada tanggal 20 Oktober karena dianggap bahwa hari ini merupakan 6 tahun masa kepemimpinan Jokowi dan juga merupakan 1 tahun masa kepemimpinan Jokowi MA. Namun ini dikatakan sebagai kado pahit atas ulang tahun dari masa kepemimpinan dari Bapak Jokowi MA terhadap rakyat. Hari ini sejak pukul 10.30 tadi atau sejak pagi hari tadi untuk pengamanan sendiri ini sudah ada ratusan TNI dan juga polisi yang sudah mulai melakukan penjagaan di titik-titik kumpul, yaitu di bawah flyover Makassar dan di depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk di depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini sendiri juga sudah dipasangi dengan ring pengaman atau kawat berduri di sepanjang gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghindari adanya
adanya massa yang akan melakukan pemaksaan masuk ke area dalam gedung ini sendiri. Sejauh ini hingga pukul 12 lebih di Kota Makassar sendiri sudah ada beberapa elemen atau gerakan masyarakat yang sudah melakukan aksi demonya secara damai dan juga tertib di depan area gedung DPRD. Walaupun jumlah mereka masih sedikit, ini dikarenakan rencananya mereka baru akan berkumpul bersama-sama di bawah flyover Makassar sekira pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selain di bawah flyover Makassar, titik kumpul lainnya adalah di depan halte UMI, di depan halte kampus Universitas Muslim Indonesia, untuk bersama-sama nantinya mereka akan ke titik-titik demo lainnya. Dan juga kami sampaikan bahwa dalam aksi unjuk rasa hari ini, selain adanya penyebaran informasi atau ajakan untuk turun ke jalan melalui media sosial, mereka juga melakukan penyebaran informasi dengan menggunakan selebaran. Davi dan Lofi. Baik, artinya massa sudah mulai berkumpul pada siang hari ini di Makassar. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar. Sebelumnya ada Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, hari ini genap 1 tahun Joko Widodo Ma'ruf Amin memimpin negara. Sejumlah tantangan menghadang seiring pandemi yang tengah menerjang. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar. Inilah target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di hadapan paripurna DPR, MPR, dan DPD RI Agustus lalu. Duet Jokowi Ma'ruf Amin dipaksa merevisi sejumlah target dan rencana prioritas dalam memimpin bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Saat dilantik 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi tegas mengusung 5 program prioritas, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Fokus tangani pandemi, pemerintah merubah rumusan program kerja serta realokasi anggaran negara. Pemerintah menggelontorkan dana Rp695 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan dalam 6 bidang. Hingga September 2020, penyerapan anggaran terrealisasi 49,5%, di mana UMKM menjadi bidang dengan penyerapan terbesar hingga 71%. Disusul bidang perlindungan sosial sebesar 69%. Sementara pada bidang kesehatan hanya 31% penggunaan anggaran. Padahal laju kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tren menurun sejak teridentifikasi sejak awal Maret 2020 lalu. Selain pemulihan ekonomi, pemerintah juga menggelontorkan stimulus kepada UMKM dan bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 dikucurkan untuk meningkatkan daya konsumsi warga. Subsidi gaji Rp600.000 sebanyak 4 kali bagi karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga bantuan kartu prakerja. Namun langkah pemerintah ini belum cukup efektif memulihkan perekonomian nasional. Data BPS di tahun 2020, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat. Pada Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Hal ini sekaligus menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 9,78%. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis 66% warga Indonesia alami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Warga mengeluhkan sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan keluarga sehari-hari, biaya sekolah, biaya kuota internet untuk sekolah online, hingga biaya cicilan rumah. Hal ini menjadi keresahan dan kegelisahan warga di tengah pandemi. Ekonom senior Indef, Eni Srihartati, menuding koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan ekonomi Jokowi Ma'ruf dalam setahun terakhir. Jadi hampir seluruh deregulasi maupun 16 paket stimulus itu semuanya baik. Jadi di dalam secara teoritis, secara konsep gitu semuanya bagus. Nah, kenapa kok tidak punya efektivitas terhadap berdampak terhadap akselerasi kinerja perekonomian? Persoalannya di implementasi. Meski terseok, performa pemerintah di tahun pertama ini masih dinilai baik oleh masyarakat. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat lebih dari 57,7% responden percaya kepada pemerintah. Sementara 12,7% warga tidak percaya kepada pemerintah. Berbanding lurus, kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah di tengah pandemi juga cukup tinggi. 60,5% responden mengaku puas dengan kiprah pemerintah, sementara 29,2% warga mengaku tidak puas. Setahun terlewati di tengah badai pandemi, keberhasilan pemerintah menuntaskan penularan COVID-19 akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pemulihan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Genap setahun pemerintah bersama Wapres Maruf Amin, Presiden Joko Widodo mendapat kado istimewa. Pemerintah Uni Emirat Arab meresmikan nama Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi Senin 19 Oktober 2020. Seremoni peresmian Jalan Presiden Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo Street atau Syaru al-Rishi Joko Widodo dalam bahasa Arab di Abu Dhabi digelar pada Senin pukul 16.45 waktu setempat. Seremoni dipimpin oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office. Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab dan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi. Penamaan Jalan Presiden Joko Widodo ini merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden Joko Widodo dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Uni Emirat Arab selama ini. Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama yang membelah ADNIC atau Abu Dhabi National Exhibition Center dengan embassy area kawasan yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik. Jenazah pasien COVID-19 di Jember, Jawa Timur disolatkan di tengah jalan saat menuju area pemakaman. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews.